Santapan Harian Sabtu 5 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-28. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa ini haus akan sabdamu ya Allah. Kami mohon, segarkanlah jiwa ini dengan kebenaran sabdamu. Di dalam namamu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 1 Tawarik 8 ayat 1-12. Benyamin memperanakkan Bela, anak sulungnya, Asibel anak yang kedua, Ahrah anak yang ketiga, Noha anak yang keempat, dan Rafa anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoah, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakkan Uza dan Ahihud. Saharaim mendapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara istri-istrinya. Ia mendapat anak dari Hodes istrinya, yakni Yobab, Shibya, Mesa, Malkam, Yeus, Sokia, dan Mirma. Itulah anak-anaknya kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Sahabat Santapan Harian, perjalanan hidup kadang membingungkan. Pada titik tertentu, hidup bisa menjadi begitu berantakan, bahkan bertolak belakang dengan prediksi atau cita-cita kita. Walau demikian, orang percaya akan mempercayakan hidupnya dalam tangan Allah. Dalam daftar keturunan Benyamin terdapat kisah tentang Saharaim. Ia melakukan poligami, mendapat 2 anak, menceraikan istri-istrinya, lalu menikah lagi dan mendapat 7 anak di tanah Moab yang kelak menjadi kepala puak dalam suku Benyamin. Kisah perceraian dan poligami terkadang dicatat dalam Perjanjian Lama tanpa komentar yang bersifat kritis. Hal ini bukan hendak menunjukkan bahwa Allah tidak memandang serius hal itu. Jika kita melihat pada kitab suci, Allah membenci perceraian. Kalau Musa mengizinkan perceraian, itu karena ketegaran hati orang Israel. Sekalipun perceraian tercatat dalam silsilah, bukan berarti Allah mengizinkannya. Dalam perceraian yang terjadi, Allah tetap menunjukkan pemeliharaannya, seperti terhadap suku Benyamin. Dari kisah ini kita dapat memahami bahwa sekalipun hal yang buruk terjadi dalam kehidupan seseorang, terdapat tujuan besar dalam pemeliharaan nasib suatu kaum. Sekalipun keretakan terjadi dalam keluarga Saharaim, keturunannya mendirikan kota Ono dan kota Lot beserta anak kotanya. Hancurnya kehidupan dalam sebuah keluarga tidak membuat Allah berhenti bekerja dalam menyatakan kedaulatannya. Seringkali dalam kehidupan yang kita jalani, ketika tragedi terjadi, kita berputus asa dan kehilangan pengharapan.
Jika kita melihat kisah Saharaim dari suku Benyamin ini, kita dapat melihat bahwa Allah berdaulat sepenuhnya dalam jalannya sejarah kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui masa depan, termasuk orang percaya. Namun, saat hidup kita membingungkan, sekalipun firman Tuhan mengajak kita untuk melihat bukti pemeliharaan Allah yang sempurna bagi suatu bangsa, suku, keluarga, dan bahkan diri kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkaulah pemelihara hidup kami yang murah hati. Tolonglah kami mempercayai-Mu untuk segala kebutuhan dan masa depan kami. Di dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin.